Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya coba kita review saham GoTo ya. Indeks hari ini naik 1%. Salah satunya faktor pemicunya adalah GoTo juga ini ya. GoTo yang sudah ARB berkali-kali ya. Nggak tahu ini berapa kali ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Tapi kalau kita lihat dari harga tertingginya udah turun berapa ini, dari 200 ke 100 ya, turun 50% ya. Nah ini ternyata hari ini GoTo naik ya, walaupun sempat turun di 81 ya, terendah di 81, tertinggi di 108 ya. Dan akhirnya ditutup di harga 100 ya, 100 ini udah naik 14,9%. Ini selamat nih bagi teman-teman yang masih hold GoTo ya, dan mungkin ini saatnya untuk teman-teman berpikir ulang atau untuk sell sebagian sehingga dananya bisa cair ya. Tapi kalau teman-teman masih yakin dengan prospek GoTo ya dibiarin aja, nggak masalah. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin ya lebih baik exit dulu lah, paling nggak 20% atau 30% exit dulu mumpung harganya naik. Nah itu yang dana 30% bisa kita buat trading ya, untuk saham untuk beli saham yang lain yang lebih stabil ya, karena secara fundamental nih GoTo ini kan masih dipertanyakan ya, karena masih rugi ya. Ini ruginya itu 20 triliun. Jadi ya kedepannya kita nggak tahu ini kira-kira kapan bisa untung ya. Jumlah lembar sahamnya juga luar biasa besar, 1,1 triliun, bayangkan. Ini kalau untung 10 triliun saja ya. Kalau GoTo itu untung 10 triliun berarti cuman dapat berapa ini ya, 10 triliun dibagi 1. Berarti cuman dapat 10. Poin sahamnya itu cuma dapat 10 ya. Jadi padahal ini minus 20 triliun. Jadi kalau saya mending exit dulu lah kalau ini. Tapi terserah teman-teman ya, ini enggak rekomendasi ya. Kalau ini berdasarkan pendapat pribadi saya ya. Tapi kalau teman-teman mau dipertahankan ya nggak masalah. Ya siapa tahu masih bisa balik ke atas ya, ke 200 gitu kan. Tapi kalau teman-teman pakai strategi trading, ini yang misalnya 30% exit dulu ya. Nah 30% itu bisa kita tradingkan ke saham yang lain. Nah siapa tahu itu bisa menutup kerugian teman-teman di saham GoTo ya, terutama yang sudah beli di harga tinggi nih ya, misalnya harga 400 gitu kan. Kalau berhenti di harga 400 sejumlah 100 juta, itu sekarang kan tinggal 50 juta ya. Kalau kita exit 30%-nya, nah 50 juta 30%-nya kan sekitar 15 juta ya. 15 juta lumayan bisa untuk trading saham yang lain, misalnya profit 10% apa 5%, tapi rutin ya. Itu kayaknya bisa mengejar itu. Ini mengejar floating loss di saham GoTo ini. Ini sebenarnya kenapa ini saham ini naik ya? Ya ini karena dikehendaki oleh market maker ya, sama bandarnya. Mungkin bandarnya sudah gerah, dapat banyak masalah ya, dapat gelar UMA lah, terus dianggap saham gocep lah, terus BEI juga ancang-ancang mau dianalisa ulang ya saham GoTo itu, karena ini yang memiliki kan grup-grup besar ya, kayak Astra punya saham GoTo juga, Telkom juga punya. Jadi sebenarnya grup-grup besar, tapi kenapa sahamnya kok sampai turun terus, itu kan juga dipertanyakan. Kalau dibutuhkan dana mungkin sekitar, kalau kita hitung aja ya, satu poin ini ya, misalnya 743.000 itu kalau harga 100 saja, 743.000 kali 100 itu palingan sekitar 74 juta, tambah kali 100
ya 7,4 miliar. 7,4 miliar kemudian satu harga ya sekitar 7 miliar misalnya. Naik 10 poin itu kan mungkin ya sekitar 70 miliar. Sebenarnya kalau dilihat dari equity-nya yang besar itu kan harusnya kecil lah, sekitar 100 apa 200 miliar untuk menaikkan harga saham itu sebenarnya kecil. Equity-nya berapa ini? Coba kita lihat. Equity-nya itu 140 triliun. Besar banget ini teman-teman. Kalau saya ini nggak berani masuk saham kutu. Mending masuk saham bumi lah. Sama-sama ini ya, tapi saham bumi kan sudah untung ya, kutu kan ini belum. Saham bumi ini dari negatif sekarang untung ya, untung berapa triliun itu ya. Kita lihat ya transaksinya hari ini yang paling banyak itu apa ya, kutu itu. Kita lihat di Mirai. Kita lihat di Mirai ya. Broker summary-nya paling banyak yang masuk ini teman-teman. YUMGCC ya. Broker summary-nya. Foreign masuk enggak nih? Foreign malah jualan teman-teman. Jadi foreign malah jualan. Berarti ini brokernya ini broker Indonesia ini ya. Market makernya Indonesia ini. Foreign jualan tapi sahamnya naik. Secara teknikal nih sudah buy di atas MA5. Targetnya di 114 MA10 ya. Lebih bagus lagi di MA100 di 2 ya. Ini stokastiknya buy MA. Jadi ini kira-kira besok bisa naik lagi apa enggak, kita lihat ya transaksinya ya. Targetnya bandar itu di harga berapa nanti. Kalau kemungkinan mungkin ya di harga di atas 100 kayaknya ini, sekitar 110 sampai 120 dibawa ke sana ya. Nanti dibawa turun dulu atau baru dinaikkan lagi. Itu strategi bandarnya aja biar tidak banyak penumpang gelap ya. Biasanya kayak gini kan langsung pada ini kita lihat nih tren pelemahan saham kutu tercatat sebanyak 22 miliar saham ditransaksikan dengan nilai 2 triliun. Saham kutu biasanya dengan rata-rata 94,5. Banyak juga ya nilainya ya. Jadi ini ya. Jadi tetap gunakan money management ya. Ini kalau MACD ini memang di bawah, cuman dia sudah mulai agak ke atas ya kalau harian. Kalau mingguan ini masih nggak terlihat, bulanan nggak terlihat. Jadi tetap gunakan money management ya. Kalau mau masuk saham kutu, saran saya jangan dulu. Tapi kalau mau cuman untuk coba-coba ya nggak masalah lah, dikit-dikit aja. 10% dari portofolio itu bisa saja nanti begitu naik sell gitu aja. Jadi untuk trading aja, trading atau scalping aja lah saham kutu ini. Kalau yang teman-teman yang sudah kadung floating loss di sini ya justru sekarang bisa exit lah, paling nggak 30% nanti kalau yang 30% terselamatkan ya. Nanti kalau ada kenaikan lagi dilepas lagi 30% apa 20%, naik lagi 20%. Oke, itu dulu ya teman-teman. Disclaimer on dulu ya, bahwa ini semata-mata pendapat pribadi saya, bisa jadi salah. Tetap gunakan analisa sendiri ya dari berbagai sumber ya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.